Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubas shaimina was shaimat binuri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Al muhtaramun, Bapak Wakil Camat, Bapak Syahrul, ini kemana-mana kita selalu mitra dari Basnas, Pak Kiai Sodik, Pak Kiai Abu Sujai. Belum lama ini kita baru saja ngadain acara di MUI dan Kiai Sodik, seluruh jamaah hadirin hadirah Buria, lupa Buria harus disebut Buria ya. Jamaah yang berbahagia, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami. Para jamaah, kita berada di bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah, bulan ampunan. Kita paham Allah buka di pintu langit, Allah buka pintu sorga. Semua amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan sab'ina di'afan. Kalau yang sunnah-sunnah berbanding faridah. Begitu rahman dan rahim Allah kepada kita semuanya. Diwajibkan kita berpuasa, tetapi segitu-gitu diwajibkannya ada sifat rahman dan latifnya Allah. Bagi yang kurang sehat, bagi yang sudah lagi perjalanan musafir, punya hukum khusus. Ada babul khiyar, boleh memilih. Kalau dia kuat, puasa terus, fahuwa khairul lakum. Kalau enggak kuat, boleh dia berbuka. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bagi yang lansia, yang sudah kakek-kakek, nenek-nenek, ada bab khusus lagi. Boleh dia enggak puasa, tapi dia bayar fidyah. Allahu Akbar. Dipanggil kita melaksanakan ibadah puasa ini, ya, dengan hikmah-hikmah yang begitu banyaknya. Tetapi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ternyata Allah tidak punya kepedulian kepada kita yang sedang puasa. Beliau, baginda Rasulullah, mengatakan, "Man lam yada qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amuhu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang dusta, bohong, dan aktivitas-aktivitas yang berbohong, ya, Allah tidak punya kepedulian sama orang itu. Padahal ini bulan rahmat, bulan kasih sayang. Meskipun orang itu berpuasa, dia nahan lapar, dia nahan haus. Kenapa? Karena lisannya kagak puasa, anggota tubuhnya kagak puasa. Puasanya hanya tingkatan puasanya orang-orang awam saja, yang hanya taqdiyatis syahwah al-jinsiyah wa ta'am wa syarab, la ya'rifuna ghaira dzalik. Orang awam hanya dia menahan, ya, keinginan seksualnya, menahan keinginan makannya, menahan keinginan minumnya. Dia enggak tahu lagi hukum-hukum yang lainnya yang membuat ibadahnya meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasanya hanya puasa orang awam. Kita mengenal ada puasanya orang-orang para tingkatan ulama yang anggota tubuhnya yang 7 ikut berpuasa. Indammal qalbu, katanya. Kalau hatinya ikut puasa, sara thamaniyah, maka jadi 9 anggota tubuhnya beserta hati jadi puasa. Ada lagi puasanya orang-orang yang dikatakan orang-orang yang arif billah,
syughlu anfusihim ala taatillah. Tidak ada waktu-waktu yang sia-sia, semuanya ketaatan kepada Allah. Ini puasa orang-orang yang arif billah. Ada lagi puasa orang-orang yang dikatakan muqarrabin, orang-orang yang sudah dekat kepada Allah. Syughlu anfusihim katanya ma'al qalbi bil huduri billah, selalu menghadirkan Allah di dalam langkahnya, di dalam aktivitas-aktivitasnya. Bahwa ibadahnya betul-betul lillah, karena Allah. Saya mengajak seluruh jamaah di sisa-sisa 10 hari terakhir, mari kita beribadah kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Doa kita sudah Allah kabulkan. Ketika bulan Rajab kita berdoa apa? Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban. Ya Allah, panjangkan umur kami bertemu dengan bulan Ramadan. Berapa banyak orang-orang yang berdoa dengan doa yang sama, tapi menjelang Sya'ban sudah dipanggil oleh Allah. Berapa banyak saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai, berdoa dengan doa yang sama, menjelang bulan Ramadan dipanggil oleh Allah. Nah, kita alhamdulillah sampai hari ini di puasa yang ke-20 ini masih diberikan nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan apa? Istiqomah dalam ibadah puasa, dan malamnya kita makmurkan dengan amal-amal saleh. Ulama mengatakan idza ma hamamta, katanya, fin nutqi bil batil, jika Anda ingin berkata-kata yang muatannya batil, dosa, bohong, canda yang membuat Allah marah, faj'al makanahu tasbihan wa tilawat. Mendingan katanya daripada ngomong yang kagak-kagak, yang berdosa, isilah lisan kita dengan bertasbih kepada Allah, berzikir kepada Allah, banyak baca selawat, banyak baca Quran. Ini bulan Quran, bulan unzila fihil Quran. Nah, saya menghadap, mari sama-sama kita menyembah Allah dengan sepenuh hati kita. Ada ungkapan ulama yang mengatakan idza aqbalallah, katanya, biqalbihi aqbalallahu birahmati ilaih. Barang siapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, ini kita puasa ikhlas karena Allah, malamnya kita hidupkan ikhlas karena Allah dengan sepenuh hati kita. Tarawihnya jangan malas-malesan. Ya, ini saya keliling terus dari mulai tanggal 2, ya. Tanggal 1, tanggal 2 saya di pondok pesantren saya dari Al-Khobir. Tanggal 3 muter setiap malam. Saya lihat jamaah sudah mulai maju. Sopnya maju, ya, makin hari makin maju-maju. Nah, saya mengajak, mari sama-sama kita gunakan Ramadan yang spesial ini. Ya, belum tentu tahun depan kita masih berkesempatan hidup bertemu dengan bulan Ramadan. Maka ibadahlah kepada Allah dengan sepenuh hatinya. Apa hikmahnya? Aqbalallahu lahu birahmati ilaih. Allah akan tuangkan seluruh rahmatnya kepada kita, kasih sayangnya, ampunannya, keberkahannya. Dan Allah buat juga orang-orang lain akan cinta kepada kita, sayang kepada kita. Kenapa? Karena ibadah kita bulat-bulat karena Allah. Jamaah yang berbahagia, tetapi ada orang-orang yang dia puasa, ya, Allah kagak melihat dia. Dikatakan dalam sebuah hadis, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan rasa lapar dan apa? Tubuhnya tidak puasa. Lalu terakhir ini ada beberapa hal yang dikatakan manidda'a, karena Boria pesen pakai jangan lama-lama ya, 7 menit aja. Doa
Kalau doa tambah lagi katanya. Ya. Kalau doa sama ceramah 7 menit nggak cukup. Jamaah yang berbahagia, kata ulama manidda'a, barang siapa yang mengklaim mengaku annalahu halan ma'allah, dia punya kedudukan spesial bersama Allah, orang alim, orang soleh, ngaku orang soleh, ngaku ulama, ngaku ahli Ramadan, ngaku orang-orang rabbaniyin, ngaku para wali-wali Allah, summa zaharat katanya, kemudian baru kelihatan, baru muncul minhu dari orang itu, ya, minhunna khams, ada salah satu daripada 5 perkara. Kalau dia kelihatan seperti itu, berarti dia pembohong, bukan ahli ibadah, bukan ulama, bukan para arif billah, dan juga bukan orang-orang yang soleh. Yang pertama, ya, ngaku orang soleh tapi irsalul jawarih fi maksiatillah, anggota tubuhnya gampang banget, enteng banget maksiat kepada Allah. Lisannya gampang banget berdusta, lisannya gampang banget ngomong yang jelek-jelek, kagak ada muraqabah musyahadahnya, nggak takut sama Allah. Kakinya gampang banget maksiat, tangannya gampang banget maksiat. Padahal kata Nabi apa? Jika kalian berpuasa, ajak matanya puasa, ajak tangannya puasa, ajak anggota tubuhnya puasa. Ya, la yantiqu lisanuhu illa idza kana fihi lillah. Jangan berucap, jangan ngomong kecuali di situ mendapatkan ridha Allah. La tanzuru ainuhu, matanya jangan melihat kecuali di situ ada apa? Ada keberkahan dari Allah. Nah, jaga anggota tubuh kita, jangan sampai di bulan yang penuh berkah ini kita gampang maksiat. Yang kedua disebutkan at-tasanna'u bi ta'atillah. Ngaku orang ibadah, ahli ilmu, dekat kepada Allah, tapi ibadahnya dibuat-buat, tazayyun namanya. Kalau ada orang lain, wah seakan-akan Allah mantap banget katanya, tapi hatinya kemana-mana lagi sholat. Kenapa? Yang ditujunya hanya pujian mertuanya, pujian atasannya, itu bukan ibadahnya lillah karena Allah, dibuat-buat. Ya Allah katanya, rubba shaimin atau rubba qaimin, rubba musallin laisa lahu min sujudihi wa ruku'ihi illa. Berapa banyak orang yang sholat kagak dapat apa-apaan, di mulutnya bilang Allah maha besar, ya, tapi di hatinya lagi sholat mikirin nanti sore buka apa ya gitu, pikir kemana-mana. Ya, ibadahnya nyata sanu, dibuat-buat seakan-akan dia ahli ibadah. Orang itu dusta dan bukan min ahlil khair. Yang ketiga katanya at-tama'u fi khalqillah, dia toma, serakah, kagak punya nilai-nilai zuhud dalam dirinya. Kalau ngelihat ada ya nikmat pengen berebutan aja tuh. Kalau dapat pengen paling banyak aja tuh. Ya, itu juga bukan ciri-ciri orang yang ahlillah, toma amat dunia, serakah amat dunia. Kemudian yang keempat, al-waqi'atu fi ahlillah. Apa waqi'ah fi ahlillah? Orang yang lancang, lisannya mudah banget mengumpat, menghina ulama, para ahli-ahli ilmu, ya, dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, dengan sikapnya. Nah, ini juga bukan min ahlillah. Ahlillah ta'ziman wa takriman kepada para ulama. Bahkan kata Nabi, bertemanlah dengan ulama, deketin orang-orang soleh. Alaikum bimujalasatil ulama. Hendaknya kalian duduk bareng bersama ulama, maka akan bahagia, akan berkah, akan tentram, dan akan terjaga dan terpelihara. Yang terakhir ada ungkapan
Ya, adamu ihtiramil muslimin. Jika dia ngaku orang saleh, ngaku orang baik, tapi dia kagak punya rasa hormat kepada saudara-saudaranya. Tingkah lakunya semaunya aja, congkak, sombong, belagu. Sama teman-temannya sekantor merasa paling tinggi aja. Apalagi mau bawahannya, wah udah main semau-maunya aja. Ya, dalam kehidupan bertetangganya nggak pernah ada tegur sapa yang baik. Nah, ini orang-orang yang seperti ini tidak menghormati sesama umat Islam. Ya, walaupun dia nggak puasa, tetap kita hormatin. Kita nggak tahu, barangkali dia lagi musafir, barangkali dia lagi haid, barangkali dia lagi nifas, atau lagi sakit. Ya, sudah masing-masing aja kita jaga diri kita. Bagaimana kita melahirkan hikmah-hikmah, rahmat-rahmat di bulan Ramadan ini. Jangan sampai 5 hal itu kita lakukan. Walaupun kita ngaku orang soleh, ngaku ahli ibadah, ternyata kita suka bermaksiat, suka ibadahnya dibuat-buat, suka tomak kepada orang lain, suka mencaibir, mencaci, menghina para alim ulama, dan suka tidak punya rasa hormat, sayang kepada sesama kita. Nabi bilang, bukanlah umatku kalau sesama kita saling benci, saling gedek, saling menghina, bukan. Umatku adalah penuh dengan kasih sayang. Ayo kita jalan bersama, maju bersama, sukses bersama. Jangan hanya saya yang harus sukses, yang harus hebat, sementara tetangga saya, samping saya bodoh amat, jatuh, nyungsep, bukan. Orang mukmin punya qulub, punya ta'liful qulub, ada rasa kebersamaan kita sebagai makhluk Allah, sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, inilah yang bisa saya sampaikan. Kita katanya langsung tutup dengan doa ya, Muria. Nanti aja. Ya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.